Ya saudara, musim penghujan hampir disertai bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, pohon tumbang, longsor, dan banjir. Berdasarkan pemetaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sejumlah sekolah di Kabupaten Kulon Progo tercatat masuk dalam kategori rawan bencana alam, baik itu tanah longsor maupun banjir. Dan sejumlah sekolah bahkan diketahui hampir selalu terdampak bencana alam tersebut. Dan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan, kita terhubung dengan Kepala Disdikpora Kulon Progo, Bapak Arief Prastowo. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore Mas Abiji dan Mbak Vika, dan selamat sore pemirsa semuanya. Selamat sore, Ya, Pak. baik Pak Arief. Sejauh ini sudah ada berapa sekolah yang terdata rawan bencana di Kulon Progo dan bagaimana kondisinya? Ya, Kulon Progo ini ada dua tipe wilayah. Yang satu adalah wilayah dari sisi kebencanaan ya, itu wilayah yang rawan banjir. Lalu yang kedua adalah rawan bencana tanah longsor. Yang tanah longsor itu ada di wilayah-wilayah perbukitan menoreh, mulai dari Kecamatan atau Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, dan Kapanewon Samigalo. Lalu yang rawan banjir ada di beberapa Kapanewon seperti Galur, Lendah, Temon, Panjatan, dan Wates. Nah, ada beberapa sekolah yang selalu berada di dalam situasi rawan bencana. Untuk sekolah dasar itu ada sekitar 15 sekolah dasar. Lalu SMP ada 4 sekolah menengah pertama. Dan untuk yang SMP ini ada yang terutama yang ada di wilayah-wilayah perbukitan. Untuk yang SD yang sekitar 15 itu ada di perbukitan maupun di daerah yang rawan banjir. Ya, Pak, lantas bagaimana kemudian koordinasi ataupun kerjasama yang dilakukan oleh Disdikpora dan juga pihak terkait dalam rangka mitigasi untuk kemudian meminimalisir resiko begitu, Pak? Ya, kami berkomunikasi dan berkoordinasi dengan teman-teman OPD yang terkait, yang terutama BPBD ya, karena teman-teman BPBD yang bisa memetakan secara lebih detail kondisi kerawanan bencana ini untuk sekolah-sekolah kami. Nah, dari hasil pemetaan itu kami kemudian bisa merancang sebuah upaya mitigasi agar jika terjadi sesuatu yang tentu tidak kita harapkan, itu bisa meminimalkan risiko terhadap warga sekolah dan tentu saja warga sekitarnya, sehingga proses pembelajaran tetap bisa kita lakukan. Satu contoh misalnya untuk daerah-daerah yang rawan banjir, tentu ada perhitungan-perhitungan khusus yang kita rencanakan agar setiap musim hujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi itu tidak kemudian membuat sekolah itu tergenang untuk waktu yang lama. Lama dalam yang saya katakan ini ya sekitar 2-3 hari itu kami anggap lama karena itu memang sering terjadi di sekolah-sekolah kami. Jadi pemetaan itu memudahkan kami untuk melakukan upaya-upaya untuk membuat kelangsungan belajar itu bisa lebih terjaga. Apakah kemudian ada misalnya arahan begitu ya untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar ketika kemudian cuaca itu dalam keadaan yang sangat ekstrim dan kemudian tidak bisa untuk beresiko misalnya seperti itu, Pak? Betul, jadi keselamatan warga sekolah menjadi yang paling utama. Kami menghimbau dan menyarankan kepada semua kepala satuan pendidikan di daerah-daerah yang berisiko seperti itu ketika cuaca memburuk dan kemudian itu membahayakan atau berpotensi untuk terjadinya bencana baik terutama tanah longsor ini ya, karena curah hujan yang sangat tinggi, maka kami persilahkan kepada satuan pendidikan untuk tidak memaksakan diri menahan anak berada di sekolah sampai jam pelajaran selesai. Tapi bisa kemudian anak dipulangkan atau siswa dipulangkan, kemudian diberi tugas gitu. Jangan sampai nanti ada kesulitan ketika mereka pulang. Itu berlaku untuk siswa dan juga gurunya. Ini untuk situasi tertentu, Mbak Dika, yang memang perlu kita perhitungkan dari keselamatan warga sekolah. Ya, baik Bapak. Mungkin lalu bagaimana kondisinya saat ini? Ataukah mungkin beberapa sekolah juga sudah terjadi bencana seperti itu?
Curah hujan di Kulon Progo masih cukup tinggi, sampai hari ini juga masih terjadi hujan, sehingga kami perhitungkan dan kami selalu memantau lewat BMKG tentang perakiraan cuaca di Kulon Progo khususnya. Nah, saat ini ada beberapa sekolah yang sudah mengalami longsor. Ada satu sekolah di Kapanewon Pokap, sekolah dasar ini, yang halamannya itu longsor. Halamannya itu berbatasan dengan Talut. Nah, Talut itu kemudian longsor. Lalu di Samigaluh ada beberapa longsor yang meskipun volumenya tidak terlalu besar, tetapi itu bisa mengancam bangunan sekolah. Kebetulan sekolah-sekolah kami di pegunungan itu seringkali berada di dalam lokasi yang dekat dengan tebing. Ini terjadi karena keterbatasan lahan datar di sana, sehingga mau tidak mau terpaksa harus berdampingan dengan tebing. Nah, tebing di atasnya inilah yang kemungkinan terjadi longsor jika tidak kita antisipasi. Iya, terkait dengan sekolah terdampak begitu, solusinya apa Pak? Apakah sudah ada kemudian rencana untuk dibangun sekolah darurat sehingga kemudian anak didik ini masih terus dapat belajar dengan nyaman dan aman begitu Pak? Ya, kami berupaya untuk sekolah-sekolah yang saat ini mengalami kejadian longsor ya seperti yang saya sebut tadi, maka kami segera mengusulkan kepada tim anggaran pemerintah daerah agar bisa dianggarkan di tahun ini, misalnya melalui anggaran biaya tidak terduga, karena ini sesuatu yang darurat. Kalau kami harus menunggu penganggaran atau mekanisme anggaran normal kan baru kira-kira setahun yang akan datang. Nah, tentu ini sangat mengganggu proses belajar mengajar yang ada di satuan pendidikan. Sehingga kami saat ini usulkan untuk dilakukan rehabilitasi baik sarana pendukung maupun gedungnya itu yang sekarang sudah mengalami kejadian longsor. Baik Pak, kemudian apa peran siswa dan guru dalam rencana evakuasi ketika terjadi bencana tersebut? Ya, sesuai dengan prinsip mitigasi ya, meminimalkan risiko. Yang pertama tadi saya sampaikan tentang bagaimana mengatur situasi pembelajaran di saat cuaca memburuk. Dan yang kedua, anak-anak dan warga sekolah kami sampaikan pemahaman tentang bagaimana melakukan mitigasi ini, meminimalkan risiko. Jadi tidak kemudian tidak punya pengalaman atau pemahaman sama sekali. Jadi mereka tahu di saat-saat mana, di situasi seperti apa, harus melakukan apa terkait dengan bencana ini. Ya, terkait dengan keadaan misalnya sangat beresiko begitu pada saat cuaca sangat tidak mendukung begitu sehingga kemudian anak didik harus disuruh pulang begitu ya. Bagaimana kemudian juga memastikan sehingga anak didik ini tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran begitu. Apakah bisa secara online atau bagaimana? Kalaupun bisa secara online, seperti apa kesiapannya begitu Pak? Ya, kita mendapatkan pengalaman bagus di masa pandemi ya, ketika pembelajaran tidak harus tatap muka atau bertemu langsung. Dan ini berguna ketika ada saat-saat tertentu, ketika anak-anak terpaksa harus belajar di rumah. Itu satu. Kemudian guru masih bisa melanjutkan jika cuaca membaik, itu menggunakan pembelajaran dalam jaringan. Sehingga anak-anak tetap terlayani haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan. Ya baik Pak, apakah ada sistem komunikasi darurat dari sekolah dengan pihak-pihak terkait ketika terjadi bencana tersebut? Ya, satuan-satuan pendidikan yang terpetakan sebagai wilayah-wilayah rawan bencana sudah tersambung secara cepat dengan pihak-pihak, terutama kami dan BPBD, sehingga setiap ada kejadian atau potensi kejadian tertentu, kami langsung bisa berkomunikasi untuk menentukan upaya-upaya mitigasinya. Baik, terima kasih Pak Aris Prastowo, Kepala Disdikpora Kulon Progo telah berbagi bersama kami di Jogja hari ini. Selamat sore Pak. Terima kasih kembali Pak Vika. Selamat sore Pak. Selamat